ala kulli nikmah, walhamdulillahi ala kulli silah, walhamdulillahi ala kulli afiyah, walhamdulillahi ala kulli ibadah, walhamdulillahi ala kulli ta'ah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Semoga rasa syukur kita, ucapan salawat kita kepada Rasulullah menjadikan sebuah ucapan yang tidak hanya sekadar kalimat, tapi menjadi nilai ibadah, karena apa yang kita ucapkan adalah dari perintah Allah Subhanahu wa taala. Semoga apa yang kita niatkan, apa yang kita lakukan, apa yang kita ikhtiarkan sampai berada di masjid ini, semoga Allah memberikan segala janji-janji terbaiknya. Sebagaimana hadis yang ada di layar, Rasulullah pernah bersabda, barang siapa yang ke masjid, man ghada ilal masjid la yuridu ayyata'allamu au 'allamahu, dan dia ke masjid itu tidak ada lain yang dia inginkan, pingin belajar dan akan mempraktekkan apa yang dia dapatkan, maka sungguh dia mendapatkan pahala apa Bu di situ Bu? Pahala haji. Pertanyaan saya, ini kan janjinya Allah bagi mereka yang datang ke masjid untuk bermajelis ilmu, dapat pahala haji. Saya mau nanya kepada jamaah Majelis Taklim Raudhul Jannah ini, panjenengan kira-kira lebih senang berhaji atau berpahala haji? Panjenengan lebih milih berhaji atau berpahala haji? Berpahala haji. Benar. Gak pingin haji? Hah? Pingin berhaji atau berpahala haji? Itulah ibu-ibu, disuruh milih satu, milih dua. Sebuah kenikmatan bermajelis ilmu sungguh banyak bisa kita rasakan dari janji Allah dan Rasulullah. Iya. Maka kita awali majelis ini dengan sebuah doa sebagaimana tadi sudah dilafalkan, namun kita lafalkan dalam kebersamaan, berharap semakin memberikan lapis-lapis keberkahan di malam hari ini. Mohon kita awali dengan satu doa, semoga majelis ini Allah ridhoi dan Allah catat menjadi amal ibadah yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Mau diikuti? Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan amin ya rabbal alamin. Ibu-ibu jamaah Masjid Taklim Raudhul Jannah, cukup lama saya tidak ke masjid ini dan baru kemudian kita bisa bersemuka di kesempatan malam hari ini dengan satu tema, yaitu memahami pesan tidur, di mana ayat yang kita bahas hanya satu, yaitu surat Az-Zumar ayat yang ke-42. Surat Az-Zumar ayat yang ke-42. Allah berfirman, Allahu yatawaffal anfusa hina mautiha wallati lam tamut fi manamiha fayumsikul lati qada 'alaiha al-maut wa yursilul ukhra ila ajalin musamma inna fi dzalika laayatin liqaumi yatafakkarun. Surat Az-Zumar ayat yang ke-42 ini, ibu-ibu, itu membahas tentang kondisi kita tidur. Kondisi kita tidur. Jadi diinformasikan yang pertama, ketika kita tidur, ternyata ruh kita itu sedang diangkat, diambil oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika ruh kita diambil dari jasad kita, maka status kita apa, ibu-ibu? Tubuh kita mati kita. Maka Allah takdirkan jika yang tidur ini mati, maka ruhnya nggak dikembalikan. Tapi kalau Allah takdirkan yang tidur ini masih hidup, maka akan dikembalikan. Yang paling penting adalah penutup ayat ini adalah perintah untuk kita berpikir, kenapa kok tidur kita itu ruh kita diambil?
Kenapa tidur kita itu kok ruh kita diambil? Inna fi dzalika laayatil liqaumin yatafakkarun. Kita disuruh mikir. Cuma masalahnya orang kalau mau tidur mikir apa langsung tidur? Wudu. Masya Allah, indah sekali itu nanti. Maka izin saya awali dengan pertanyaan. Kenapa kok temanya memahami pesan tidur? Karena kasus yang sering terjadi, kita hanya membaca terjemahan ayat Al-Quran tapi berhenti di terjemahannya sehingga kita tidak memahami pesannya. Ibu, kalau saya tampilkan tadi surat Az-Zumar ayat ke-42, apa yang ibu dapati pesannya? Apa yang ibu dapati pesannya, Bu? Paling cuma ibu menganggap, oh ternyata tidur itu ruh kita diambil. Mungkin sekedar itu saja. Tapi pesan paling dalam ternyata bukan itu. Maka perintahnya kita diminta untuk berpikir tentang hal itu. Maka kesempatan malam ini, salah satu perintah Allah ini akan kita pikirkan, apa sih pesan tidur itu? Karena namanya memahami pesan itu tidak hanya membaca terjemahan. Memahami terjemahan benar, tapi lebih benar lagi kalau kita pahami pesannya dari kalimat itu. Karena tidak semua kalimat cukup saat diterjemahkan, perlu dipahami pesannya. Karena itu yang paling tinggi kita buktikan. Ibu-ibu yang saya hormati, ini kan panjenengan kan sosok wanita yang pandai berkata-kata hingga para suami tidak paham apa yang ibu ucapkan. Kita buktikan. Saya tidak menanyakan apa artinya, yang saya tanyakan apa pesannya. Sekali lagi, apa pesannya, bukan artinya. Seorang istri bilang sama suaminya, "Pak, aku tak pengajian majelis taklim Rotul Jannah dulu ya. Engkau nek udan, tolong deloken jemurane." Tiba-tiba turun hujan. Apa yang diucapkan suami dan apa yang dilakukan suami, Bu? Melihat Didelok tok. Teles iku, teles. Kok yo istriku cuma bilang cuma dilihat tok perintahnya. Pulanglah dari majelis taklim, jemuran basah, istri nanya suami, "Papa tidur?" "Enggak." "Tahu kalau hujan?" "Tahu." "Loh kenapa jemurannya nggak diambil?" Apa jawaban suami, Bu? Loh kan kalimatnya tolong dilihat, nggak ada kalimat tolong diambil. Pertanyaan saya, apa yang dirasakan istri ketika suami tidak memahami pesan dari kalimat istri? Apa perasaannya istri, Bu? Gemes. Kata anak zaman sekarang, KZL, kezel. Seorang istri tiba-tiba bilang sama suaminya pagi hari, "Papa, sekarang kan tanggal 17 Juli, Pak. Besok kan 18 Juli. Papa kan tahu kan besok itu ulang tahunku. Nah, tadi malam itu aku mimpi, Pak. Nah, pas di mimpiku itu, Pak, aku itu dapat cincin sama gelang emas. Pertanyaanku, Pak, apa tafsir mimpiku itu, Pak?" Maka jawaban suaminya, "Tenang, besok tanggal 18 hari ulang tahunnya ibu akan temukan jawabannya." Keesokan harinya suaminya ngasih satu kotak indah hadiah untuk istrinya yang sedang ulang tahun. Dengan bangganya istrinya menerima dengan sumringahnya, lalu dibuka kotak itu, ternyata isinya buku tafsir mimpi. Kira-kira apa yang dirasakan istri ketika suaminya tidak memahami pesannya? Apa, Bu? KZLBGT. Apa, Bu? Kezel banget. Istrinya mengucapkan, "Aku mimpi dapat cincin, dapat gelang emas." Pertanyaannya istri, apa tafsir mimpiku? Maka salah nggak sebenarnya suami menjawab, "Tafsir mimpimu adalah di buku ini." Karena suami hanya memahami secara terjemahan kalimat, tidak memahami pesan. Padahal pesannya apa, Bu?
Ya tokokno. Maka suami bisa ngomong, loh Bu, kalau pingin dibelikan boyo langsung kalimatnya tokokno. Tapi itulah wanita, dengan satu kalimat penuh banyak makna dan pesan. Saya itu sampai membuat kalimat-kalimat istri yang masih jarang dipahami pesannya oleh suami, Bu. Saya bikin. Dan itu membuat masalah di rumah tangga. Contoh, saya nanya para suami-suami muda, Mas, apa arti dari kalimat saat istri bilang, sudah pikirkan sendiri? Apa pesannya itu, Bu? Kalau istri ngomong, sudah Pak, pikir kok dewe, itu apa pesannya, Bu? Halo? Satu, pikirkan sendiri. Dua, kalau istri ngomong, gak apa-apa, itu ternyata maknanya beda, Bu. Yang ketiga, terserah. Pinter Ibu, sudah bisa menebak apa yang di benak saya. Dan yang terakhir, pulang. Apa Bu artinya pulang, Bu? Ternyata saya mendapati sebuah pesan dari kalimat istri kalau bilang pulang itu ternyata bukan hanya suami disuruh pulang secepatnya, bukan. Tapi kalau istri ngomong pulang, maka satu, suami harus pulang saat itu juga tanpa menunda-nunda, dan jika terlambat akan ada malapetaka yang mengenai suami. Ibu-ibu yang saya hormati, baik, kita mulai. Berarti memahami pesan levelnya lebih tinggi dari hanya terjemahan. Nah, di kesempatan malam ini kita coba pikirkan, kenapa kok waktu kita tidur ruh kita diambil sama Allah, tapi kita merasa kita nggak mati waktu tidur. Ibu tadi malam deh, atau nanti sebentar lagi habis ini ya, habis pengajian ya, anggap aja kita berakhir jam 10 malam ini ya. Iya, jam 10 malam. Sanggup? Saya nggak sanggup. Ya, ibu istirahat. Pertanyaan saya sederhana, apa yang ibu ucapkan kepada suami atau kepada anak? Ibu ngomongnya apa? Waktu mau istirahat nanti ini, setelah ini, ibu ngomongnya, Pak, aku tak tidur dulu, atau Pak, aku tak mati dulu. Yang mana, Bu? Tidur. Tidur. Sekarang saya tanya, ibu nggak konsisten kalau ngomong tidur. Kenapa? Karena beberapa detik kemudian ibu ngomong sama Allah, mati loh. Bismika Allahumma ahya wa bismika amut. Pasti ada kalimat amut, ibu. Doa mau tidur. Amut itu apa artinya amut? Aku mati. Loh, ibu bilang sama suami, Pak, aku tak tidur dulu ya. Tiba-tiba beberapa detik kemudian, Bismika Allahumma ahya wa bismika amut. Ya Allah, mati, ya Allah, mati. Ngomong sama suami tidur, ngomong sama Allah mati. Maka pertanyaannya, sing bener yang mana? Tidur apa mati? Belum, berubah lagi sekarang. Maka coba nanti malam, Bu, cobalah walau sekali seumur hidup, Pak, tak mati dulu ya. Jadi kata tidur sekarang diganti, Bu, walau sekali saja. Nanti malam habis ini bilang sama suami, Pak, tak mati dulu ya, sampai besok pagi. Loh, kok karena mati? Surat Az-Zumar ayat ke-42. Habis pengajian tadi sama Ustadz Heru disuruh gitu. Pertanyaan saya, berani? Masa ngomong aku tak mati sih ya? Berani? Masa? Kebanyakan kita agak-agak kepikiran. Kenapa? Karena rumusnya ucapan adalah khawatir benar-benar terjadi, besok gak bangunlah. Pertanyaan saya, Ibu, kenapa kok kita takut ngomong tentang kematian saat kita sedang hidup? Itu pesan pertama. Kenapa kita takut tentang kematian saat kita sedang hidup? Membincangkan kematian saat kita hidup memang takut dan menakutkan. Tapi pesannya satu, kita jangan sampai benci dengan kematian. Saya ulangi lagi, ini pesan yang pertama.
Kita takut kematian itu lumrah, fitrah kita takut kematian. Tapi jangan terlalu mendominasi kalimat ketakutan kepada kematian. Karena di dalam Islam ada al-khauf war roja. Pernah dengarkan kalimat ini? Khauf war roja. Khauf itu takut. Iya, kita takut, itu fitrah. Tapi jangan berhenti di khauf. Kita harus munculkan ar-roja, harapan. Dan harapan kita ini untuk meminimalisir agar rasa takut kita kepada kematian itu tidak mendominasi sehingga menghasilkan kata benci kematian. Enggak, cukup pada takut, iya, tapi memotivasi kita memunculkan harapan agar kematian kita husnul khotimah. Maka tidur itu latihan kita supaya tidak benci mati. Saya ulangi lagi, kita tidur itu supaya kita latihan tidak benci mati. Takut tetap takut kita. Angkat tangan yang siap mati malam ini. Nggak ada kan? Saya juga enggak. Kenapa kita nggak siap, Bu? Karena kita takut modal kita belum cukup. Tapi jangan berlebihan kemudian akhirnya kita benci mati. Apa efeknya benci mati, Bunda? Kurang tidur. Iya, nanti masih nanti ya insomnia dan lain sebagainya. Tapi kalau kita bawa kepada Allah, hadis riwayat Imam Muslim mengatakan, man ahabba liqa Allah ahabballahu liqa'ah. Barang siapa yang senang ketemu Allah, maka Allah akan senang ketemu orang itu. Berarti kalau kita benci mati, kita benci ketemu. Kalau kita benci ketemu Allah, Allah akan benci ketemu kita. Nanti kita lanjutkan hadis ini tentang benci. Maka kembali lagi, ibu-ibu, aktivitas kita tadi malam itu aktivitas memang statusnya tidur, tapi fungsinya mengingat kematian. Saya ulangi lagi, nanti malam kita istirahat, status istirahat kita, statusnya itu namanya tidur, tapi memiliki fungsi kita untuk ingat mati. Maka coba tunjukkan kepada saya doa, zikir tentang aktivitas selama kita hidup yang paling banyak kita lakukan adalah sebelum tidur. Coba sebutkan, ada lagi enggak aktivitas yang melebihi aktivitas-aktivitas yang disunnahkan oleh Rasulullah selain tidur, yang melebihi dari tidur? Insya Allah enggak akan ada. Ibu-ibu sebelum keluar rumah, apa doanya, Bu? Bismillahirrahmanirrahim. Ada lagi? Zikirnya ada enggak? Zikir sebelum keluar rumah. Misalnya baca la ilaha illallah 100 kali, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Telat dikira la ilaha illallah, la ilaha illallah, kan enggak? Istighfar misalnya, enggak ada. Sebelum keluar rumah, doanya cuma satu. Sebelum masuk masjid, doa dan zikirnya pasti cuma satu. Pertanyaan saya sederhana, cari yang melebihi doa dan zikir sebelum tidur, yang lebih banyak dari aktivitas itu. Nggak ada, Bu. Cuma doa sebelum tidur dan zikir sebelum tidur itu yang paling banyak dicontohkan oleh Rasulullah dibandingkan aktivitas yang lain. Coba doa sebelum tidur, Bismika Allahumma ahya wa bismika amut. Apalagi yang panjenengan baca sebelum tidur? Trikul, Al-Mulk, ayat kursi, Al-Baqarah akhir, surat As-Sajdah, sholawat, zikir, total, Bu, total kalau dibaca, saya mempraktekkan sendiri jam 15 menit baru kalau panjenengan mempraktekkan, insya Allah kurung sampai sak jam wis turu kita nih wis ngantuk. Loh serius, saya ini baru mempraktekkan ini seumur hidup sampai detik ini baru sekali tok, Bu. Maksudnya gimana, Ustadz? Saya mengumpulkan sunnah-sunnah Rasulullah yang dilakukan dibaca itu sebelum tidur. Saya kumpulkan mulai surat Al-Mulk, Trikul tadi, Subhanallah 33 kali, Alhamdulillah 33 kali. Pokoknya saya gabungkan dalam satu buku, saya buat buku gitu. Kalau panjenengan nanti berkenan nanti bisa saya share. Saya kumpulkan, itu saya baca waktu saya posisi di Jakarta, waktu di hotel, nggak ada siapapun. Makanya waktu itu masih bisa karena nggak ada yang ngeriwui. Saya baca total 1 jam 15 menit surat Al-Mulk, surat As-Sajdah, surat Al-Baqarah di akhir dan sebagainya. Tapi kalau kita praktekkan di rumah itu tadi, Bu,
baru 20 menit ngantuk. Tapi kan minimal sekali dalam seumur hidup. Pertanyaannya sederhana, kenapa kok hanya untuk aktivitas sebelum tidur? Lebih banyak doa dan zikirnya. Karena tidur tadi fungsinya mengingat mati, mempersiapkan mati supaya tidak benci mati. Sekarang saya mau nanya ibu-ibu. Ibu-ibu tahu olahraga namanya parkour yang lompat gedung itu loh Bu? Tahu ya, lompat gedung yang tinggi. Ibu kalau melihat videonya dredeg nggak Bu? Derwedeg. Pertanyaan saya, kenapa mereka nggak dredeg? Karena sudah latihan bertahun-tahun. Nah sekarang saya tanya, panjenengan kan sudah latihan bertahun-tahun, setiap hari sekali loh latihan matinya. Dalam 1 tahun panjenengan sudah latihan mati 365 kali dalam 1 tahun. Berarti panjenengan sekarang usianya pinten? 40. Berarti kalikan saja berapa Bu? Ratusan ribu kali panjenengan sudah latihan. Pertanyaan sekarang, wanita boten mati. Loh kan kalau yang parkour tadi kan gara-gara latihan dia berani lompat, masa nggak takut? Karena sudah banyak latihan. Lah kita tiap hari diminta untuk latihan mati dengan rasa tidur kita. Tapi terkadang kita lupa, kita hanya menganggap tidur itu hanya sebatas aktivitas istirahat. Lupa waktu tidur itu ruh kita diambil. Ruh kita itu diambil. Al-Quran sendiri yang menyampaikan. Maka apa yang kita bisa ambil di sini pelajarannya? Ayo, mulai malam ini kita ambil satu iktibar, satu hikmah. Tidur itu melatih kita untuk mempersiapkan kematian. Maksudnya adalah mari bincangkan kematian kita di saat hidup kita. Kalau panjenengan ngomong sama suami, Pak tak tidur dulu, maka sebenarnya panjenengan juga harusnya bisa mengucapkan, ngajak ngobrol tentang kematian panjenengan. Pak tak mati sih yo. Loh serius? Kenapa? Coba saya tanya, kenapa kita nggak berani tadi Bu mengucapkan Pak aku tak mati sih ya? Ini bukan menantang loh ya. Ini untuk mengingatkan tentang fungsi tidur. Pasti jawaban kita adalah, ucapan adalah sebuah doa. Khawatir bablas Ustaz, kok bener-bener ruhnya nggak dikembalikan sama Allah, gimana Ustaz? Maka saya bantah kekhawatiran kita yang berlebihan itu dengan satu argumen. Apa itu ibu-ibu? Ibu baru ngomong sama suami loh, Pak aku tak mati dulu, kita sudah khawatir takut. Tapi menariknya, ibu hafal doa tidur usia berapa? Sebut usia-usia 5 tahun. Nah, ibu mulai usia 5 tahun tiap malam ngomong sama Allah, amut ya Allah, amut bismika Allahumma ahya Allah bismika amut, mati ya Allah, mati. Mulai usia 5 tahun sampai usia 56, ibu masih urip loh Bu, masih hidup loh panjenengan. Padahal panjenengan ngomongnya itu langsung ke Allah, yang Allah itu punya hak untuk mencabut nyawa kita. Kita ngomong ya Allah mati, ya Allah mati, besok hidup. Kita ngomong lagi mati ya Allah, besok hidup. Ya Allah mati, besok hidup, besok hidup, sampai dari 5 tahun sampai 56 tahun masih hidup. Kenapa harus takut ngomong itu? Maka ajakan saya pertama, ibu dan seluruh jamaah, satu Bu, apa itu? Bincangkan tentang kematian kita, walau sekali seumur hidup. Sebagaimana panjenengan membincangkan, ayo nak tidur, itu masa, ayo nak, gimana kalau ibu meninggal? Sekali saja Bu seumur hidup, nggak usah lebih-lebih. Maksudnya bagaimana Ustaz? Begini, ibu-ibu yang saya hormati, ada sebuah kejadian. Ada seorang ibu wafat jam 3 dini hari. Sampai maghrib jenazahnya nggak dimakamkan karena menunggu anak pertamanya belum pulang dari Malaysia. Walhasil tetangga saat itu sudah banyak yang pulang ke rumah karena sudah meninggalnya cukup lama, jam 3 sampai jam 6, hampir 13-14 jam.
nggak dimakamkan. Kenapa? Karena kakak pertamanya pingin untuk bisa melihat ibunya dan mengantarkan ibunya ke makam. Walhasil maghrib, setelah maghrib saya bilang sama adiknya, Mas, tetangga tinggal 5 orang, Masmu keperkiraan datang jam 10 malam. Kalau jam 10 malam Mas, kayaknya nggak ada tetangga yang ngantar. Sanggup ngangkat ibu sendiri ke makam? Ya jangan Pak Ustadz, jangan pulang dulu Pak Ustadz. Terus gini ya, teleponin Masmu. Ternyata Masnya udah di bandara tapi dapat flight yang terakhir. Singkat cerita saya telepon Masnya, Mas, habis maghrib ini jenazah ibu kita berangkatkan. Oh jangan Pak Ustadz. Saya tanya, emang kenapa? Saya ingin melihat wajah ibu terakhir kali. Saya bilang sama adiknya, Mas, bukan wajahnya ibu. Mas, ganti video call ya. Ganti video call. Ini wajahnya ibu ya Mas ya. Ini yang terakhir kali wajahnya ibu. Sudah ya, ini terlihat. Ini wajah terakhir ya. Saya screenshot Mas ya. Sudah. Baik, setelah ini ibu akan kita makamkan. Kakaknya marah-marah nggak Bu? Marah-marah nggak? Marah-marah Bu. Karena kakaknya minta supaya bisa ketemu duluan sebelum ibunya dimakamkan. Maghrib itu kita makamkan. Jam 10 malam kakaknya datang. Kira-kira tenang atau ribut sama adik-adiknya? Kenapa? Kenapa ribut sama adik-adiknya? Karena keinginan dia untuk melihat jenazahnya ibu tidak terwujud. Gara-gara adiknya membawa terlebih dahulu sebelum kedatangan. Ribut adik. Pertanyaan saya sederhana, siapa yang kita salahkan di sini? Siapa Bu? Saya yang saya salahkan, ibunya. Saya salahkan ibunya. Kenapa? Karena ibunya tidak pernah membincangkan tentang kematiannya kepada anak-anaknya. Coba kalau ibunya ngomong, Nak, kalau suatu saat ibu wafat, tolong prioritaskan jenazahnya ibu ya. Ibu itu pingin ketemu cepat sama Allah, pingin cepat-cepat ketemu sama Rasulullah, bahkan pingin cepat ketemu sama bapaknya ibunya, yang bapak ibunya ibu yang sudah wafat. Jadi kalau nanti ibu wafat, nggak usah nunggu-nungguan, pokoknya prioritaskan jenazahnya ibu. Kalau ibunya pernah ngomong ini, maka adiknya punya dalil, alasan untuk memakamkan cepat si ibunya, dan kakaknya nggak bisa maksa, kan ini pesan ibunya. Maka saya salahkan ibunya. Kenapa? Kok nggak sempet-sempetnya ngomongin kematiannya walau sekali seumur hidup? Padahal ini adalah sebuah amalan yang jarang kita ketahui. Nabi Yakub ketika sudah merasa sesuatu, idh hadara Yaqubal maut idh qala li banihi ma ta'buduna min ba'di. Nak, bapak kok krosok-krosok ini sesuk iki ketemu malaikat maut. Gini. Kalau bapak besok meninggal, kalian menyembah siapa? Berarti ada perbincangan. Saya Bu sudah mempraktekkan ini. Orang tua saya sudah ngomong ke saya. Bapak mertua dan ibu mertua saya sudah juga mulai mempraktekkan. Dan nikmat Bu tentang hal ini. Ibu saya sudah ngomong, Nak, kalau bapak ibu wafat, nanti ibu sudah ngomong sama kakakmu gini. Bapak saya bahkan lebih detail, Nak, kalau bapak wafat, nanti makamnya itu yang sebelah sini ya, jangan yang sebelah sini. Saya tanya, loh kenapa Pak? Soalnya kalau di sebelah sini itu sering dilewatin orang. Bapak pengen yang di pojok yang sepi saja nanti. Oh iya Pak, jangan takut. Maka saya bilang cuma sekali saja walau seumur hidup. Sebagaimana pesan panjenengan ngomong, aku tak turu sik yo sama aku tak mati sik yo, itu sama sebenarnya pesannya. Contoh yang lain, kalau panjenengan pingin dalilnya lagi, membincangkan kematian saat kita hidup. Apa itu? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi memang secara teks tidak tertulis, tapi secara pesannya. Apa itu? Panjenengan mungkin pernah mendengar kisah 3 hari sebelum wafatnya Rasulullah itu posisinya, jadwalnya itu di rumahnya Ummu Salamah. Tiba-tiba Rasulullah langsung minta lompat ke Aisyah. Maka Rasulullah berpesan kepada istrinya Ummu Salamah, boleh nggak sih aku tak ke rumahnya Aisyah, padahal waktu itu jadwalnya belum Aisyah, masih lama. Kemudian Ummu Salamah berembuk dengan istri-istri Rasulullah yang lain, karena memang mungkin itu jadwalnya istri-istri yang lain. Tapi kenapa pertanyaannya Rasulullah minta ke Aisyah itu kenapa?
Coba pikirkan. Saya nggak kepikiran, tapi dosen kami di Al-Azhar menyampaikan pesan yang mendalam tentang ini. Karena Rasulullah ingin membincangkan kematiannya, detik-detik kematiannya, tidak hanya kepada keluarganya, sahabatnya, sampai ke kita. Kenapa? Coba bayangkan Bu, kalau Rasulullah meninggalnya di istrinya yang lain. Misalnya apa? Zainab binti Jahas. Zainab binti Jahas, istri Rasulullah yang jarang dan sedikit meriwayatkan hadis. Yang paling banyak siapa? Aisyah. Tahu kenapa Aisyah? Karena hafalannya, ingatannya sangat luar biasa. Coba ibu bayangkan, ada seorang istri, tiba-tiba suaminya 3 hari ini sakit keras. Pertanyaan saya, si istri ini sempat nggak nyatet kondisi suami per menit? Sanggup nggak Bu? Dengan perasaan dia lagi galau, cemas, khawatir kondisi suaminya yang semakin parah ini. Sempat nyatet nggak? Hari kedua pukul 7 lebih 15 menit suamiku sedang terengah-engah nafasnya. Sempat nggak nyatet Bunda? Ya nggak sempat sebagai seorang istri. Loh, Ibunda Aisyah juga nggak nyatet, cuma ingatannya kuat. Maka selama 3 hari itu kalau panjenengan cek hadis-hadis detik-detik wafatnya Rasulullah, mayoritas itu diriwayatkan oleh Ibunda Aisyah. Pertanyaan saya, lalu ngapain Rasulullah minta kepada Ibunda Aisyah, tidak kepada istri yang lain? Agar informasi kematian Rasul bisa kita dapatkan beritanya sampai sekarang. Rasulullah kan meninggalnya kan bukan dengan kalimat la ilaha illallah. Rasulullah meninggal kalimatnya dengan Allahumma rafiqal a'la. Diulangi terus sama Ibunda Aisyah sampai akhir nafasnya Rasul mengucapkan Allahumma rafiqal a'la. Tapi kalimat yang sering kita dengar, kalimat terakhir diucapkan adalah la ilaha illallah. Tidak salah Bu, tapi ada masalah. Kalau tidak ada yang paham tentang ini, apa itu? Suatu saat saya tidak menemui langsung cerita dari seorang teman. Ada seorang bapak sakaratul maut, dia mengucapkan Allahumma rafiqal a'la. Ya mungkin beliau ingin meniru ucapan akhir Rasulullah. Tapi anaknya teringat kalimat talqin. Kalimat talqin apa? La ilaha illallah. Akhirnya rodok gegeran. Ketika bapaknya mengucap Allahumma rafiqal a'la, kata anaknya, bukan itu Pak, bukan itu. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Nah ini kan karena tidak ada pemahaman akan menjadi masalah. Masa ada detik kematian kemudian gegeran? Maka bapak ada ya bapaknya ya? Ada bapak nggak di sini Bu? Oh ada ya? Oh enggak. Ibu-ibu sekalian, bincangkan kematian walau sekali saja seumur hidup. Caranya bagaimana Ustadz? Sederhana caranya. Apa caranya? Saat kita membincangkan, jangan terlalu dalam kondisi formal, serius. Jangan Bu. Kematian itu tetap horor kok dalam fitrah ketakutan kita. Maka kalau bincangkan yang horor, jangan kondisinya serius. Wahai anak-anak Bunda sekalian, kumpul. Ibu kok sudah kerasa besok sudah deket ini sama ajal. Jangan Bu, horor itu. Lagi kondisi santai saja, lagi makan, minum. Saya waktu itu lagi makan sama istri di rumah orang tua. Tiba-tiba orang tua bilang, Her, ibu sudah ngomong sama kakakmu kalau besok ibu wafat, nanti gini ya. Akhirnya nyaman Bunda. Bukan suatu yang muncul kekhawatiran berlebih. Bahkan saya ngomong sama istri saya, tetap dalam konteks membincangkan tentang kematian. Tapi kalimatnya bukan hal yang horor. Apa yang saya ucapkan kepada istri saya? Bun, kalau besok ayah meninggal, besok nih ayah meninggal, Bunda nikah lagi apa enggak ya? Bunda sudah ada yang ditanya sama suami gitu Bu? Halo? Oh, coba bayangkan sekarang. Kira-kira apa jawaban istri saya Bu? Monggo, bayangkan. Apa jawaban istri saya? Ibaratnya panjenengan ditanya oleh suami gitu. Kalau besok aku mati, ibu nikah lagi apa enggak? Nah, kira-kira jawaban istri saya apa Bu? Monggo. Halo? Loh kok beda pendapat toh diantara ibu-ibu? Padahal rasanya satu loh itu Bu. Apa jawaban istri saya? Kalimatnya gini ya,
bunda yang minta sama Allah supaya kalau ditanya siapa yang duluan meninggal, bunda dulu yang minta dipanggil dulu. Soalnya bunda itu nggak bisa hidup tanpa ayah. Istri saya itu Bu Wiwit beli lombok rawit, so sweet. Itu istri saya, Bu. Tapi tiba-tiba lagi enak kayak gitu, istri saya nanya balik. Sekarang ganti nanya, ya, kalau bunda meninggal dulu, ayah nikah lagi apa enggak? Kok ibu langsung jawab, belum saya tanya loh, langsung iya gitu. Semangat ibu menjawab. Tahu nggak jawaban saya apa, Bu? Bukan iya kok. Coba tebak. Apa bunda? Saya jawab dengan kalimat gini, Bun, nggak usah bertanya pertanyaan yang sudah pasti jawabannya. Bun, nggak usah bertanya pertanyaan yang sudah pasti jawabannya. Lalu bertanya istri saya, ya jawabannya apa? Ya sudah, nggak usah ditanya yang sudah pasti saja. Siapa bilang pasti, bunda ya? Ibu-ibu yang saya hormati, terakhir pun saya juga sudah ngomong sama anak saya, Bu. Waktu itu anak saya masih SD loh. Sekarang anak saya SMP. Saya ngomong sama anak saya dengan rumus kehidupan seperti ini. Coba ibu-ibu ingat-ingat kalimat saya. Sebenci-bencinya anak kepada orang tuanya, nggak pernah kebencian itu mutlak. Pasti orang tua tetap dicintai anak, alias anak nggak akan pernah benci sepenuhnya kepada orang tua, meskipun orang tuanya itu durhaka, bunda. Di titik mana anak itu nggak akan pernah benci orang tuanya? Saat orang tuanya meninggal, nggak akan pernah benci, pasti dia sedih. Tapi penyebab kematian ayahnya, ibunya, itulah yang akan dibenci oleh anak, dan itu tanda cintanya anak kepada orang tua. Contoh, ada bapak ibu durhaka, meninggal, ditabrak orang, yang dibenci sama anak penabrak orang tuanya, padahal dia benci sama orang tuanya, tapi yang dibenci adalah penyebab kematian orang tuanya. Dan ibu tahu, saya berharap penyebab kematian saya adalah dakwah saya. Saya sudah minta sama Allah, ya Allah, kalau engkau mematikanku, maka aku mohon dimatikan saat aku berdakwah. Apapun kondisinya terserah, pokoknya saat berdakwah. Berarti penyebab kematian saya dakwah. Dan anak rumusnya membenci penyebab kematian orang tuanya. Berarti kalau saya nggak mengedukasi anak saya tentang kematian saya, maka dia akan membenci dakwah. Padahal saya hidup dengan dakwah, saya menghidupi semua keluarga saya dengan satu nilai-nilai dakwah. Lah ketika saya wafat nggak sempat ngomong, anak saya membenci penyebab kematian saya yang notabene-nya adalah dakwah, maka anak saya nggak akan meneruskan perjuangan dakwah saya, karena anak saya membenci penyebab kematian saya, yaitu dakwah. Dakwah akhirnya dibenci sama anak saya gara-gara dakwah bapakku mati. Lah kalau nggak ada obrolan seperti ini, bunda, apa yang terjadi? Kita yang salah, orang tua tetap. Maka kalau saya ditanya, di antara kesalahan besar orang tua adalah, saya cuma satu, tidak membincangkan kematiannya saat dia hidup, walau sekali seumur hidup. Dan banyak kasus, bunda. Sekarang saya mau bertanya, ibu-ibu, kenapa saya menggunakan kata bincangkanlah? Berarti kalau membincangkan itu orangnya satu atau banyak? Lebih dari satu. Saya mau bertanya, meninggal husnul khotimah itu berbicara tentang individu atau kebersamaan? Membincangkan tentang kematian yang husnul khotimah, yang semua kita berharap, dan insya Allah kita wafat dengan husnul khotimah. Amin ya Rabb. Saya tanya, kematian husnul khotimah itu individu atau kebersamaan? Pasti jawaban kebanyakan ibu-ibu itu individu. Nggak salah, Bu. Semua mayoritas majelis taklim yang saya isi di situ, yang saya bina di situ, jawabannya individu. Tapi izin saya memberikan pemahaman baru. Kematian itu berbicara tentang kebersamaan. Contoh yang kedua, sholat itu berbicara hablum minallah atau hablum minannas?
Pasti panjenengan jawab hablum minallah. Padahal saya jawab hablum minallah, tapi lebih terikat dengan hablum minan nas. Sholat itu. Jadi sholat itu berbicara bukan individu antara kita dengan Allah. Sholat itu berbicara antara kita dengan manusia. Tapi kita selalu mengatakan sholat itu antara kita dengan Allah saja. Loh enggak, itu nanti individual, egois. Sholat itu kebersamaan. Contoh sederhananya bagaimana? Saya tanya, sholat yang paling afdol, wajib apa sunnah? Wajib. Sholat wajib yang paling afdol, sholat wajib sendirian atau berjamaah? Berjamaah. Pertanyaan saya, imam jadi pemimpin sholat paling afdol berjamaah, apakah imam berbicara individu dia sendiri? Mumpung aku iki hafal Quran 30 juz, suaraku indah, intonasiku merdu, tak wocoe rokat pertama Al-Baqarah ayat 1 sampai 100, engko rokat keloro 1 sampai 286. Kira-kira jamaahnya Bu? Maka imam itu harus melihat ke belakang. Oh, siapa saja jamaahku? Oh, ada yang ini, ada yang itu. Oh, kondisinya gini. Berarti sholat berbicara tentang kebersamaan, bukan individual, bukan imam tok yang ngomong masalah sholat. Sama halnya kematian. Di sini kita bincangkan. Ibu-ibu yang saya hormati, panjenengan kan tahu ya ayat ini. Surat Al-An'am ayat 162. Apa itu? Kul inna sholati wa ma lillahi rabbil alamin. Insya Allah sudah populer lah, apalagi panjenengan yang menggunakan doa iftitahnya kabira walhamdulillahi katsira. Cuma pertanyaan saya, ada yang aneh nggak dari terjemahannya? Ada yang aneh nggak Bunda? Biasanya panjenengan mengartikan kul inna sholati sholatku wa nusuki iba wa mahyaya hidup wa mamati. Ada yang aneh nggak dengan terjemahan yang saya buat? Ada kata saat. Ibu, benar apa yang panjenengan terjemahkan, tapi pesannya harus ada kata saatnya. Bahkan kalau saya menuliskan terjemahannya itu harus ada saat hidupku dan saat matiku, harus ada kata saat Bunda, karena memang terjemahan bahasa Arabnya itu memang saat. Maksudnya bagaimana Ustaz? Contoh, panjenengan yang tahu bahasa Arab, hidup atau kehidupan itu bahasa Arabnya apa? Hayatun. Kalau kehidupanku ditambah ya belakangnya dan kasroh, berarti hayati. Ada Ibu Hayati di sini ya, itu artinya hidupku. Tapi kenapa kok di sini pakai wa mahyaya? Kalau hidupku itu hayati, kalau matiku mauti. Tapi kenapa di sini wa mamati? Karena mamatun itu artinya saat meninggal. Mamatun itu saat meninggal. Kalau ajalun waktu meninggal. Apa bedanya Bunda? Ajalun, ajal itu artinya waktu meninggal. Nanti kan kalimatnya idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'ah wa la yastaqdimun. Kalau kamu waktunya sudah meninggal, nggak bisa mundur, nggak bisa maju. Tapi kalau mamatun saat meninggal. Nah sekarang kira-kira menurut Ibu lebih luas mana? Saat atau waktu meninggal? Saat Bu. Nah kalimatnya itu saat, wa mamati, saat matiku. Maka apa pesannya saat? Pesannya saat itu ada 3. Saat meninggal itu di dalamnya ada waktu, ada lokasi, ada kondisi. Jadi di kata saat itu ada waktu, lokasi, kondisi. Contoh waktu. Jadi rumusnya itu waktu paling rendah, lokasi di tengah-tengah, kondisi yang paling tinggi pengaruhnya untuk kematian husnul khotimah kita. Waktu dikalahkan oleh lokasi, lokasi akan dikalahkan oleh kondisi tentang kematian husnul khotimah. Coba kita buktikan.
Ada orang meninggal waktunya malam Jumat atau Jumat dini hari, meninggal Bu, Jumat jam 2 dini hari. Panjenengan husnuzon nopo suuzon kepada si mayit? Husnuzon. Apa husnuzonnya? Wih, husnul khotimah. Wafatnya hari Jumat. Wih, aku teringat sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ma min muslim mata fi lailatil jum'ah awil jum'ati faqad itkum minan nar." Kalau ada seorang muslim meninggal pada malam Jumat atau hari Jumat, dia punya kesempatan terbebas dari siksa neraka. Kita husnuzon. Meninggalnya wapi orang ini karena malam Jumat. Kita naik lokasi, waktu akan dikalahkan oleh lokasi. Maksudnya bagaimana Ustaz? Waktu dikalahkan lokasi. Ada orang meninggal malam Jumat, tapi lokasinya di night club, ruangan VIP lagi. Ayo, panjenengan sakit husnuzon apa mboten? Ayo jujur aja. Ya Allah mas, mbak meninggal si api waktu nih malam Jumat jam 2 dini hari, tapi kok yo nduk naik klub ruangan VIP meneh. Lopo di situ kan gitu. Berarti kalaupun waktunya baik tapi lokasinya tidak baik, maka status orang ini ada kemungkinan suul khotimah, sudut pandang kita kan. Tapi kalau kita lihat naik yang ketiga, apa Bu? Kondisi ada orang meninggal malam Jumat, lokasinya di masjid. Oh, ini kan indah ini. Malam Jumat di masjid. Cuma kondisinya aroma tubuhnya memberikan bau busuk sekali. Kita husnuzon apa suuzon? Jujur. Baunya bikin kita mual, Bu. Pengen muntah. Sampai keluar cacing-cacing misalnya dalam tubuhnya. Ayo husnuzon apa suuzon? Suuzon kita. Ya Allah, malam Jumat ya malam Jumat, masjid ya masjid, tapi kok mampu ngene toh sampean iki Mas meninggali. Saya belum pernah menemukan yang seperti itu Ibu. Tapi kalau kebalikannya pernah. Baunya harum sekali. Waktu itu hari Jumat. Dini harinya beliau itu mengeluarkan uang 1,5 M untuk mengganti kerugian UMKM yang saat itu mengalami kecurangan dan kezoliman. Waktu itu kita mau bikin acara besar di Surabaya. Kita sholat Jumat di Masjid Al-Akbar. Setelah sholat Jumat kita makan soto bareng-bareng dengan para asatid. Kemudian sore hari saya ngantarkan Ustadz Hendi Boni dari Bandung ke Gubeng waktu itu. Qadarullah mendapatkan kabar maghrib itu beliau wafat. Duhur itu kita masih ngobrol. Dan sampai di RSI waktu itu tiba-tiba di ruangan mayat itu bau harum itu muncul Bu. Dan kita semuanya di dalam itu semuanya mencium. Padahal kita waktu itu kumus. Mulai malam dini hari nggak ada yang mandi sampai, karena acaranya macam-macam lah. Banyak hal yang kita lakukan dan kita pikirkan saat itu. Tiba-tiba tercium bau harum sekali. Panjenengan tahu kok beritanya ini dan siapa almarhumnya? Insya Allah pernah mendengar kisah ini. Coach Stephen. Karena saya bertemu beliau itu pas Jumatan di Al-Akbar, siang hari sampai asar. Saya pamit sama teman-teman waktu itu di Hotel Namira. Saya ngantar Ustadz Hendi Boni dulu. Oh iya Ustadz, dan seterusnya. Harum baunya. Coba kita kembali lagi. Waktu, lokasi, kondisi. Waktu dikalahkan lokasi. Lokasi dikalahkan kondisi. Pertanyaannya sederhana. Mana yang jadi haknya kita dan mana yang menjadi haknya Allah? Dari tiga ini. Tiga ini adalah miliknya dua Allah, satu kita. Waktu sama lokasi yang tahu kematian kita hanya Allah, tapi kondisi kita yang mengusahakan sendiri. Berarti seakan-akan Allah berpesan, kematianmu adalah kamu sendiri yang menentukan, bukan aku, kata Allah. Supaya waktu kita mati, kita nggak bisa menyalahkan Allah. Kan kalau urusan waktu yang tahu kan hanya Allah, kita nggak
tahu idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'a wa la yastaqdimun tadi. Tempatnya pun kita juga nggak tahu, yang tahu cuma Allah. Wa matadri nafsum bi ayyi ardin tamut. Kamu nggak tahu di mana tempat lokasi kamu meninggal. Surat Luqman ayat ke-34. Ini miliknya Allah. Tapi ini kan akan dikalahkan oleh kondisi, yang mana kondisi ini itu haknya kita untuk menentukan. Kalau pengen kondisimu itu harum, maka banyaklah melakukan amal. Seakan-akan Allah mengatakan, wahai hambaku, kamu nggak bisa menuntutku dengan su'ul khotimahmu. Kenapa? Karena kematian ditentukan oleh kondisi, bukan oleh lokasi dan waktu. Soalnya kalau semuanya ini haknya Allah, mungkin bisa jadi hambanya Allah akan nuntut, ya Allah, kenapa engkau matikan aku di naik klub, padahal besok itu aku mau sholat subuh loh ya Allah, berjamaah lagi loh ya Allah, dan ini kali pertama selama aku hidup loh ya Allah, pinginnya besok subuh mau sholat jamaah di masjid, lah kok engkau matikan aku sekarang? Berarti kalau hanya ditentukan oleh lokasi dan waktu, Allah bisa digugat, Bu. Tapi kan bukan itu yang Allah berikan keadilannya, yang menentukan hanya kita. Semoga amal soleh yang kita lakukan selama ini bisa menjadi asbab penyebab kita meninggal dalam husnul khotimah. Jadi kalau terjemahannya wa mahyaya wa mamati, apa Bunda? Apa terjemahannya apa? Saat hidupku, wa mati saat matiku. Jadi panjenengan yang membaca kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukrata wa asila, kalau pas kalimat kul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati, ingat pesannya ini, Bu. Ini bukan pesan saya, tapi para ulama kita saat menafsirkan ayat itu, surat Al-An'am ayat 162. Ibu-ibu yang saya hormati, maka aneh ya Bu ya, kalau kadang-kadang kita mikir, sebutkan dua momen yang mana momen itu paling gampang mengumpulkan keluarga, Bu. Kebersamaan keluarga. Sebutkan dua momentum yang paling gampang mengumpulkan keluarga besar. Apa? Kematian dan pernikahan. Benar. Gampang mengumpulkan itu, Bu. Gampang sekali. Mengumpulkan dua keluarga besar dalam konteks kebersamaan itu adalah pernikahan dan kematian. Pertanyaan saya tapi sekarang, apa bedanya antara momentum pernikahan dan kematian? Bedanya apa, Bu? Cuma satu, persiapan. Nek persiapan pernikahan apa, Bu? Dan bagaimana? Halo? Panjenengan sudah menikahkan putra putri panjenengan, gimana persiapannya waktu mau akad nikah putra putri panjenengan? Dipikirkan berapa lama sebelumnya? Isu-isu sak tahun. Bukan hanya masalah tempat, biaya, dan itu pun pakai pembanding yang terbaik. Sampai mohon maaf luar biasa lah persiapan kita tentang satu momentum untuk mengumpulkan keluarga besar. Tapi urusan kematian sempat dipikirkan persiapannya? Jarang. Saya tidak nyuruh panjenengan beli kain kafan sekarang, enggak. Saya cuma minta yang sederhana saja, yang gratis sajalah. Kan melihat wajah ibu-ibu ini kan suka kata gratis. Kan ibu-ibu suka itu kan? Yang gratis saja, ajak ngobrol keluarga. Tapi kalau panjenengan tidak siap membincangkan hal ini, saya tidak memaksa, lakukan tahap yang kedua. Saya ulangi lagi, ibu-ibu, ketika panjenengan tidak siap membincangkan tentang kebersamaan dalam husnul khotimah ini, kalau tidak siap, maka lakukan yang kedua ini, pilihan terakhir yang nomor 2 ini. Namun sebelum saya menjelaskan ke situ, saya tegaskan kembali, husnul khotimah bukan berbicara tentang individual. Ada seorang ibu berucap kepada saya, sing penting aku husnul khotimah Ustaz, terserah anak-anakku, bojoku, sing penting aku iki meninggal husnul khotimah. Saya cross check ucapan ibu ini dengan keluarganya, ternyata saat beliau hidup itu terjadi di internal keluarga itu konflik. Beliau merasa sudah tertekan,
sudah nggak nyaman dan nggak tenang hidup bersama keluarganya, maka beliau menggunakan kalimat, wis aku tak meninggal husnul khotimah sendiri. Apa jawaban saya? Tetap nggak bisa, Bu. Kematian husnul khotimah itu tetap dalam kerangka kebersamaan. Coba tadi waktu, lokasi, kondisi. Ada orang meninggal waktunya malam Jumat, lokasinya di masjid, kondisinya baunya harum, Bu. Tapi karena tidak bersifat kebersamaan, individual, husnul khotimah itu individual, akhirnya jenazahnya tetap berada di lokasi itu 7 hari karena nggak ada yang mau, 1 memandikan, 2 mengafani, 3 menyolatkan, menguburkan. Ini namanya kebersamaan, Ibu. Kalau dia memaksakan husnul khotimah itu sendiri, berarti DE kudu adus dewe. Kemudian pakai pakaian sendiri, kain kafan, budal dewe, pencolotan, tuing gitu kan. Horor itu. Masuk sendiri dan lain sebagainya. Maka yang 4 ini kebersamaan, dan menariknya lihat filosofinya. Panjenengan yang pernah melakukan 4 pemuliaan jenazah, kalau saya ngomongnya gitu. Kalau ibu-ibu ngomongnya perawatan jenazah, atau setelah COVID kemarin istilah yang populer pemulasaran. Kalau saya, Bu, pemuliaan jenazah, memuliakan, bukan perawatan. Nek perawatan cocoknya untuk ibu-ibu. Itu perawatan. Atau saudara kita yang berbeda akidah dengan kita, dirawat jenazahnya, dikasih jas yang baik, sampai ditekuk-tekuk wajahnya supaya tersenyum, mungkin itu. Tapi lebih kita muliakan jenazah itu. Kenapa? 1, kata dosen saya, siapapun hamba Allah tetap punya hak untuk dimuliakan, mau dia su'ul khotimah atau husnul khotimah, tetap akhir kehidupannya dimuliakan. Gara-gara ucapan dosen saya itu, saya tidak pernah menggunakan kata perawatan lagi. Apa dalilnya, kata beliau? Ibu-ibu tahu. Sekali lagi, siapapun yang meninggal kondisinya su'ul khotimah ataupun husnul khotimah tetap harus dimuliakan. Bentuknya apa pemuliaan? Kalau yang husnul khotimah mungkin sudah oke. Ustaz, yang su'ul khotimah kok dimuliakan bagaimana? Islam tetap memuliakan hamba Allah yang su'ul khotimah. Dengan cara apa? Kita tidak boleh menyebarkan aibnya si mayit. Kata Rasulullah, barang siapa yang tahu aib seorang mayit saat memandikankah melihat, atau saat mengafanikah melihat, atau saat yang lain, maka kalau dia bisa merahasiakan aib itu, kayaumi waladatuhu ummuh, dia dosanya dihapus sebagaimana dia baru lahir dari rahim ibunya. Itu pemuliaan kepada jenazah yang su'ul khotimah, masih dimuliakan, Bunda. Maka coba kita perhatikan 4 pemuliaan jenazah. Memandikan, berapa orang yang hadir di tempat memandikan? Biasanya, halo? Banyak apa dikit? Dikit. Paling 3 orang, 4 orang lah bagi saya paling banyak. Berikutnya, mengafani, lebih banyak nggak di sekitaran mayit yang hadir? Seharusnya lebih banyak, Bu, dari yang memandikan. Karena apa? Biasanya di situ ada keluarga-keluarga yang ingin melihat. Lanjut yang ketiga, mensolatkan. Jumlahnya lebih banyak apa lebih sedikit? Pasti lebih banyak. Nanti kemudian pemakaman, yang hadir ke pemakaman lebih banyak. Seakan-akan menyampaikan kematian itu bukan berbicara individu, tapi kebersamaan. Bahkan dikuatkan dalilnya, barang siapa yang disolatkan 40 orang jamaah saat sholat mayit itu, maka si mayit itu berhak punya kesempatan mendapatkan syafaat Rasulullah. 40 orang loh. Dan ada sebuah kisah nyata, ada seorang wanita kemudian harus keluar dari tempat pekerjaannya yang penuh dengan dosa. Apa yang terjadi? Ya urusan dunia yang ada kaitan dengan dosa lah. 2 pekan dia kemudian sempat menikmati pengajian seperti ini, Bu. Dia mulai berhijab dan lain sebagainya. Apa yang terjadi? 1 pekan pengajian, lalu kemudian sakit, masuk rumah sakit. Di rumah sakit kurang lebih 6 hari. Qadarullah kemudian meninggal. Yang saat meninggal terjadi, yang hadir di rumahnya itu adalah jamaah-jamaah majelis pengajian itu, yang mayoritas hadir di rumahnya.
teman sekerjanya yang dulu, yang sudah 20 tahun, itu nggak bisa hadir, hanya mengirimkan karangan bunga. Tapi yang datang itu ibu-ibu majelis taklim yang baru ketemu sepekan. Kehadiran itu akan memberikan syafaat. Dan indahnya lagi, ketika sudah ketemu dengan komunitas yang baik, Allah hapus dosa-dosanya yang lalu dengan rasa sakitnya. 6 hari di rumah sakit. Bahkan tidak hanya dihapus, steril. Disterilkan orang ini supaya tidak ada komunikasi, tidak ada interaksi yang membuat dosa dalam hidupnya. Kalau kita ketemu kan bisa jadi ada muncul dosa, ghibah dan lain sebagainya. Ini disterilkan bunda, langsung koma setelah 2 hari. Dan menariknya, kok bau banyak yang hadir. Dan itu menunjukkan sebuah tanda-tanda husnul khotimah ketika banyaknya. Maka kalau berbicara sekali lagi tentang kematian husnul khotimah, bukan individu pribadi, maka sekali lagi bincangkan lah. Kalau tidak siap membincangkan, ini yang terakhir bunda, waktunya sudah berakhir. Insya Allah waktu yang berakhir, bukan usia kita yang berakhir ya. Agak ndredeg ini, so malam-malam soalnya ini bu ya. Kira-kira panjenengan apa saya dulu yang meninggal? Ustadz dulu lah katanya gitu ya. Ustadz kan rumahnya agak jauh ya, kami kan dekat-dekat jalan saja. Tapi namanya usia kan gak ada yang tahu. Siapa duluan? Saya dulu atau ibu dulu? Monggo kalau mau duluan, ikhlas kok saya bu. Monggo kalau mau duluan, saya ikhlas. Ibu-ibu yang terakhir, kalau panjenengan tidak siap untuk membincangkan, tidak apa-apa. Tapi apa yang bisa harus panjenengan lakukan? 1, beli buku baru. Beli buku baru, buku kosong lah, terserah bentuknya apa. Panjenengan tuliskan cerita-cerita yang ingin panjenengan tuliskan di situ tentang panjenengan ingin membincangkan kematian apa. Misal tulis di buku itu, nah Masya Allah ibu di usia 60 tahun ini loh sekarang ini sewenang bahagia, kalian itu deket, nah ini kalian itu sangat perhatian sama ibu bapakmu, ini silakan tulis saja cerita-cerita yang panjenengan ingin ceritakan, baik atau buruk, tapi saran saya yang baik-baik sajalah. Itu yang pertama, untuk memunculkan afirmasi positif. Karena kan perintahnya bagi mereka yang mau meninggal itu ibaratnya la yamutanna ahadukum illa wa huwa yuhsinu billahi dhonna. Kalau orang sudah merasakan tanda-tanda, maka diminta untuk selalu berhusnuzon kepada Allah. Tulis yang indah-indah saja. Nah, tapi terakhir di buku itu jangan curhat loh bu ya. Tulis pesan-pesan kematian ibu. 1, panjang tulis. Kalau ibu wafat, prioritaskan jenazahnya ibu ya nak ya. Soalnya ibu pengen ketemu Allah, pengen ketemu Rasulullah, pengen ketemu bapak ibunya ibu ini loh, kangen ibu sama beliau. Maka jangan tunggu-tungguan. Nanti kalau kalian ada yang sekolah di sini, nggak usah tunggu-tungguan. Pokoknya jenazah ibu titik. Kalau enggak, ibu gak rido. Bu tak wajar ngedeni loh ya. Enggak, kalau yang terakhir enggak bu ya. 2, nah nanti kalau ibu meninggal boleh nggak ibu dimakamkan di kampung halamannya ibu. Tapi kalau kejauhan dan kesusahan, nggak apa-apa deh dimakamkan di pemakaman dekat rumah kompleks ini saja. 2, 3. Nah, ibu ini orangnya itu nggak inget sama orang tuanya ibu, itu kesalahan ibu nak. Jadi ibu itu hanya mendoakan orang tuanya ibu itu 1 doa, sedangkan ibu mendoakan kamu itu banyak doa. Jadi ibu ini anak yang kurang berbakti ke orang tuanya ibu. Mirip kayak ibu-ibu. Duh, kok Ustadz nuduh kami? Bukan nuduh, kita cari faktanya. Bu, panjenengan mendoakan orang tua panjenengan yang saat ini sudah wafat. Ya, lebih banyak mana panjenengan mendoakan orang tua apa mendoakan anak? Ayo, moso. Ayo kita buktikan. Ibu mendoakan orang tua, doanya apa? Rabbi firli wali walidayya warhamu wa kama rabbayani shaghira. Itu mulai usia berapa ibu doa itu? Mulai kecil sampai sekarang. Pertanyaan saya, ada lagi doanya untuk orang tua? Ayo. Ada lagi yang lain? Al-Fatihah. Yang benar-benar spesifik untuk orang tua paling 2. Saya tanya sekarang, doa apa jenengan untuk anak? Rabbana hablana min terus Rabbi habli Rabbi ja'alni muqimas. Berarti berapa sudah pembandingnya?
Untuk orang tua berapa? 2. Untuk anak 3. Padahal ini masih banyak lagi yang lain. Berarti kita harus akui, mendoakan orang tua kita itu lebih sedikit, Bu. Kenapa? Saya maklumi kok, nggak saya salahkan. Karena panjenengan sekarang orang tua statusnya. Maka panjenengan lupa kalau panjenengan ini anak. Benar nggak? Kalau orang sudah orang tua, dia lupa kalau dirinya anak. Maka panjenengan ini saya sebut anak tua. Ya, supaya memunculkan kita ini meskipun sudah jadi orang tua, kita tetap anak. Nah itu yang sering kita lupakan. Apalagi maaf, panjenengan coba lihat surat Al-Ahqaf ayat 15. Agak aneh, Bu, kalimat ayatnya. Wa wasainal insana biwalidayhi ihsana. Apa? Kami perintahkan anak berbakti kepada orang tuanya. Sekarang saya tanya, kalau ada teks yang memerintahkan anak berbakti kepada orang tuanya, yang dimaksud anak ini usianya berapa? Besar apa kecil? Pasti anak kecil. Tapi ayat ini disebut anak yang usianya 40 tahun. Berarti anak yang usianya 40 tahun sekarang sudah jadi orang tua. Jadi surat Al-Ahqaf ayat 15 itu mengingatkan kita, hei kamu orang tua yang usianya 40 tahun, kamu tetaplah anak. Karena saat ini kita akan dekat sama orang tua bentar lagi. Masa ibu nggak kangen sama bapak ibunya panjenengan? Kan habis ini kan ketemu bentar lagi, nggak tahu berapa lama lagi. Maka ibu tulislah. Nah, tolong ibu didoakan dengan doa, jangan hanya Robbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira ya. Doakan yang ini, doakan yang ini, doakan ini, doakan ini, tulis. Yang ketiga, nah, ibu itu ingat ada satu hadis, katanya Ustadz Heru itu dulu di pengajiannya Raudhatul Jannah, ada hadis sesungguhnya sebaik-baik amalan adalah menyambung silaturahim dengan temannya orang tua. Nah, maka kalau ibu wafat, tolong sambung silaturahim dengan temannya ibu ya. Ini bestinya ibu dulu, ini circle-nya ibu dulu, ini teman pengajian yang dulu bantu, namanya Bu Fulana, rumahnya di sini, ini nomor WA-nya. Nanti kalau ibu wafat, sambung silaturahim sama beliau ya. Beliau punya anak gadis, anak tunggal lagi, bapaknya mau mati kayaknya. Guyon umur bunda. Untuk menyambung silaturahim. Bahkan nomor 5 tulis, nah, ibu punya hutang 500 juta. Kalau sampai ibu wafat belum sempat bayar, tolong kontak nomor ini, tolong bayar hutang ibu yo. Pertanyaan saya, penutup, anak baca nomor 1. Masya Allah, siap Bu, siap. Tak prioritaskan jenazah ibu. Yang kedua, ibu mau pingin pulang ke kampung halaman, dimakamkan di sana. Oke Bu, siap, tak berangkatkan naik pesawat. Yang nomor 3, sambung silaturahim. Doakan ibu, siap, tapi pas moco utang. Lah Bu, sing nomor 6 iki yo ibu sing utang, aku sing bayar. Wah, angel iki Bu, sing iki angel. Pertanyaan saya Bunda, kira-kira kalau anak yang seperti ini membuat kesulitan nggak untuk ibunya di alam barzah? Bikin sulit. Maka kita juga nggak bisa nyalakan anak. Kenapa? Anak nggak sempat diedukasi tentang kematian ini. Bahkan ibu pun mungkin pakewuh urusan hutang ini, karena bawaannya orang tua kan nggak pingin merepotkan anak. Tapi Bu, ini juga termasuk sunnah. Ketika Rasulullah diceritakan oleh Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, Jabir ini diminta untuk membayar hutang orang tuanya. Kata Rasulullah, ini memang menjadi kewajibanmu jika kamu mampu. Maka pada titik ini perlunya sebuah edukasi. Maka jika ibu berkenan, ini salah satu pesan dari surat Az-Zumar 42, bincangkan. Sebagaimana kita waktu mau tidur, membincangkan apapun juga. Kalau tidak siap, tulis saja. Lalu kemudian panjenengan tutup, panjenengan taruh lemari, ucapkan satu kalimat ini saja. Nah, kapanpun ibu wafat, nanti kamu buka lemari di kamar ibu, nanti ada buku bacaan ya. Dah, itu saja Bunda, pesan tentang tidur. Ini yang saya cukupkan. Semoga apa yang menjadi sebuah pesan-pesan tidur bisa kita nikmati dan kita amalkan. Terima kasih atas kebersamaan malam hari ini.
semoga ini tidak berhenti hanya sebatas pemahaman, tapi bisa menjadi amalan. Semoga panjenengan berkenan untuk mengamalkan sebuah pesan tidur. Maka ibu nanti malam habis ini bilangnya, aku turu sik apa aku mati sik? Hah? Mati sik apa turu sik? Itu terserah ya, terserah panjenengan saja ya. Mau turu sik, mau mati sik, silahkan. Tapi pesannya, mari kita bincangkan kematian kita dengan ucapan ataukah dengan tulisan. Terima kasih. Saya Heru Kusumadi. Mohon maaf batin dan lahir sudah malam dan tepat pukul 9. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.